Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dan selalu semangat ya. Bertemu lagi dengan Bapak Sahat Mulia Sitorus. Pada pembahasan kisi-kisi soal penilaian akhir tahun dengan muatan pelajaran PPKN. Bapak yakin kalian sudah siap untuk belajar. Ayo, kita mulai belajar. Soal nomor 1. Perhatikan sikap di bawah ini. Yang pertama, memahami perasaan orang lain. Yang kedua, memaksakan kehendak. Yang ketiga, memicu pertengkaran. Yang keempat, menghargai perbedaan. Sikap yang perlu ditiru jika ada perbedaan sifat dan kebiasaan dengan teman adalah nomor A, 1 dan 2, B, 1 dan 3, C, 1 dan 4, D, 2 dan 3. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah C, 1 dan 4. Pembahasan soal. Mampu memahami perasaan orang lain adalah sikap empati. Sikap positif ini dapat memberikan semangat kepada orang yang dibantu. Adapun sikap toleransi antara lain adalah sikap menghargai pendapat atau pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, serta saling tolong-menolong antar sesama, atau hidup berdampingan tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Sikap empati dan toleransi adalah sikap terpuji yang sepatutnya dimiliki oleh setiap orang. Untuk itu, sifat ini perlu untuk ditingkatkan. Soal nomor 2. Memaksakan suatu kehendak kepada orang lain merupakan sikap yang tidak boleh ditiru karena dapat menyebabkan A. Kebahagiaan, B. Pertengkaran, C. Persahabatan, D. Keharmonisan. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir.
Jawaban yang paling tepat adalah B. Pertengkaran. Pembahasan soal. Segala sesuatu yang dipaksa hanya akan mendatangkan dampak buruk. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus bisa menjaga sikap dan tak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. Banyak hal yang kurang baik yang akan terjadi jika kita terlalu memaksakan kehendak pada orang lain. Jika setiap orang memaksakan kehendak, maka akan terjadi pertengkaran. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Soal nomor 3. Raka, Naya, Musa, dan Atta memiliki kemampuan berenang yang berbeda-beda. Raka dan Naya sudah mahir dalam berenang di kolam renang. Sementara Musa dan Atta sangat lebih senang bermain di pinggir kolam karena mereka belum mahir dalam berenang. Bagaimana sebaiknya sikap Raka dan Naya terhadap Musa dan Atta? A. Memahami dan menghargai perasaan mereka. B. Memaksa mereka untuk berenang. C. Mengejek mereka karena belum mahir berenang. D. Menyuruh mereka untuk pulang. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah A. Memahami dan menghargai perasaan mereka. Pembahasan soal. Sikap bertoleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati, memahami, dan menghargai. Dengan adanya sikap bertoleransi akan mencegah terjadinya diskriminasi, bentuk sosial yang akan menjaga keutuhan persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Sikap bertoleransi dalam perbedaan yang ada dimanapun berada adalah sikap terpuji yang seharusnya dimiliki dan ditingkatkan oleh setiap orang. Soal nomor 4. Sikap kita terhadap adanya keberagaman pakaian adat daerah di Indonesia yang berbeda-beda sebaiknya A. Mengutamakan pakaian adat dari daerah sendiri. B. Menghina pakaian adat dari daerah lainnya. C. Memaksa daerah lain memakai pakaian adat dari daerah kita. D. Bersyukur dan saling menghargai. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir.
Jawaban yang paling tepat adalah D. Bersyukur dan saling menghargai. Pembahasan soal keberagaman budaya di Indonesia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Keberagaman adat kebudayaan yang ada membuat bangsa Indonesia semakin dikenal oleh bangsa lainnya. Keberagaman bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia jika kita memiliki sikap toleransi dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, keberagaman ini harus kita syukuri dan hormati dengan tetap saling menghargai. Soal nomor 5. Teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang. Berikut ini yang bukan manfaat yang kita dapatkan dengan adanya beragam sumber informasi adalah A. Menambah pengetahuan, B. Dapat berbagi informasi, C. Memicu pertengkaran, D. Memperkaya wawasan. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah C. Memicu pertengkaran. Pembahasan soal perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat semakin memudahkan kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah sumber informasi, di mana kita dapat menyampaikan suatu informasi dan juga mendapatkan informasi secara lebih mudah. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dengan adanya beragam sumber informasi yang ada. Yang pertama, menambah pengetahuan. Yang kedua, dapat berbagi informasi. Yang ketiga, memperkaya wawasan. Soal nomor 6. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, menerima perbedaan. Yang kedua, menimbulkan perpecahan. Yang ketiga, meningkatkan tenggang rasa. Yang keempat, memicu pertengkaran. Saat berkomunikasi, setiap orang memiliki pendapat dan sikap yang berbeda-beda. Sikap baik yang harus diambil dalam menghadapi perbedaan tersebut adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap
paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah B, 1 dan 3. Pembahasan soal. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita akan sering menjumpai banyak perbedaan. Berbagai perbedaan ini haruslah dapat kita terima dengan tenggang rasa dan saling menghargai. Toleransi merupakan sikap untuk mengerti, memahami, dan menerima perbedaan antar individu. Sikap ini tanpa paksaan dan tidak ingin memaksakan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Perbedaan suatu hal yang biasa dan bisa berjalan harmonis bila adanya rasa toleransi. Soal nomor 7. Fatih memiliki teman sekelas yang berbeda-beda dalam cara berbicara. Ada yang berbicara dengan nada yang keras, lemah lembut, lambat, dan cepat. Bagaimanakah sebaiknya sikap Fatih dalam menghadapi perbedaan tersebut? A. Tidak berteman dengan siapapun juga agar adil. B. Memilih teman yang sesuai dengan cara Fatih berbicara. C. Tetap berteman dengan semuanya dengan menghargai dan menghormati. D. Pindah ke sekolah lain yang sesuai dan sama dengan cara Fatih berbicara. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah C. Tetap berteman dengan semuanya dengan menghargai dan menghormati. Pembahasan soal. Sikap Fatih dalam menghadapi perbedaan pada cara berbicara temannya, yaitu dengan memahami bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Berbagai perbedaan cara bicara dari teman Fatih adalah salah satu keberagaman yang wajib disyukuri, dihargai, dan dihormati, agar tercipta dan terjalin situasi serta kondisi pertemanan dengan baik di kelas Fatih. Soal nomor 8. Saat menaiki kendaraan umum, kita akan menjumpai penumpang dengan beragam usia. Apabila kita mendapatkan tempat duduk yang nyaman, namun tiba-tiba naiklah seorang ibu yang sedang hamil dan tidak mendapatkan tempat duduk. Sikap kita adalah A. Menyuruh penumpang lain
untuk memberikan tempat duduk kepada ibu tersebut. B. Diam saja dan segera tidur, karena perjalanan masih jauh. C. Diam saja dan pura-pura tidak tahu, karena kita masih kecil. D. Memberikan tempat duduk yang kita tempati kepada ibu tersebut. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah D. Memberikan tempat duduk yang kita tempati kepada ibu tersebut. Pembahasan soal. Tenggang rasa adalah sikap menghargai dan menghormati perasaan orang lain serta dapat menempatkan diri pada situasi yang dialami orang lain sehingga dapat ikut merasakannya. Sikap tenggang rasa adalah sikap yang memiliki nilai moral baik. Sikap tenggang rasa merupakan satu di antara dari butir-butir Pancasila. Tepatnya pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka, pada soal di atas, sikap yang harus kita lakukan adalah memberikan tempat duduk yang kita tempati kepada ibu tersebut. Soal nomor 9. Bian memiliki teman yang tidak suka mengendarai angkutan umum karena mudah mabuk. Maka, sikap Bian seharusnya kepada temannya adalah A. Ada baiknya tidak berteman lagi. B. Memahami dan memperbolehkannya naik kendaraan lain. C. Memaksanya untuk tetap naik agar terbiasa. D. Tidak memperdulikan temannya. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah B. Memahami dan memperbolehkannya naik kendaraan lain. Pembahasan soal. Manusia diciptakan dengan beragam perbedaan yang ada. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Salah satu sikap yang baik dalam menghadapi berbagai keberagaman adalah dengan tidak semena-mena terhadap manusia lainnya dan mengakui serta memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka pada soal di atas, sikap yang harus Bian lakukan adalah memahami dan memperbolehkannya naik kendaraan lain.
Soal nomor 10. Runa sedang memimpin diskusi di kelasnya perihal piket kelas. Setiap siswa memiliki pendapat yang berbeda-beda. Namun akhirnya tercapailah sebuah keputusan bersama terhadap piket kelas yang disetujui semua siswa. Berdasarkan cerita di atas, apakah akibat yang terjadi apabila setiap siswa tidak saling memaksakan pendapatnya? A. Munculnya tenggang rasa. B. Tidak adanya toleransi. C. Terjadinya perselisihan. D. Tidak bisa bersatu. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah B. Tidak adanya toleransi. Pembahasan soal. Tenggang rasa adalah sikap dapat atau ikut menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Sikap ini menunjukkan bahwa setiap orang harus bisa bergaul dan berbaur dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan yang ada. Orang yang memiliki tenggang rasa akan bisa menempatkan dirinya di tengah masyarakat dan menciptakan suasana harmonis dan damai. Tenggang rasa berjalan dengan peran manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan bantuan orang lain. Untuk bisa mewujudkannya, harus ada sikap saling menghormati dan menghargai. Manusia perlu manusia lainnya untuk bisa berlaku seperti manusia pada umumnya, menjalankan perannya dalam masyarakat dan secara sosial. Soal nomor 11. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, menghormati setiap orang. Yang kedua, merasa lebih baik dari yang lain. Yang ketiga, mendengarkan pendapat orang lain. Yang keempat, menghargai teman yang sehobi saja. Dari pernyataan di atas, yang bukan merupakan sifat baik dalam keberagaman adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah C. 2 dan 4. Pembahasan soal. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita akan sering menjumpai banyak perbedaan. Berbagai perbedaan ini
haruslah dapat kita terima dengan tenggang rasa dan saling menghargai. Toleransi merupakan sikap untuk mengerti, memahami, dan menerima perbedaan antar individu. Sikap ini tanpa paksaan dan tidak ingin memaksakan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Perbedaan suatu hal yang biasa dan bisa berjalan harmonis bila adanya rasa toleransi. Soal nomor 12. Sikap memahami dan menerima perbedaan, bahwa setiap orang berbeda. Hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila yang berbunyi A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembahasan soal. Rantai menjadi simbol sila kedua terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran dengan warna emas dan berlatar belakang warna merah. Lambang rantai memiliki makna bahwa bangsa Indonesia, baik laki-laki ataupun perempuan, memiliki hak dan kewajiban yang sama serta saling terkait erat, saling bahu-membahu dan saling membutuhkan. Sila kedua dari Pancasila merupakan perwujudan nilai kemanusiaan yang dimiliki bangsa Indonesia, seperti berbudaya, bermoral, dan juga beragama. Sila kedua dari Pancasila juga diartikan bahwa sebagai masyarakat, kita tidak boleh main hakim sendiri atau merasa benar sendiri. Kita tidak menginginkan adanya pertengkaran dan permusuhan. Soal nomor 13. Kavi menyukai nasi goreng. Zahra menyukai mie ayam. Sedangkan Bagas menyukai soto. Hal ini menunjukkan bahwa titik orang berbeda-beda. A. Kebiasaan, B. Keahlian, C. Makanan kesukaan, D. Hobi. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah C. Makanan kesukaan. Pembahasan soal.
Manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk sosial yang berbeda-beda. Tidak hanya perbedaan fisik, manusia juga memiliki sikap dan selera yang berbeda-beda. Perbedaan suatu hal yang biasa dan bisa berjalan harmonis bila adanya rasa toleransi. Dengan saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, maka akan tercipta kerukunan. Soal nomor 14. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang tidak A. berbeda, B. beragam, C. seimbang, D. sama. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah D. sama. Pembahasan soal. Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal akan keanekaragaman suku dan budaya yang begitu indah dan menawan. Indonesia memiliki 34 provinsi. Berbagai suku bangsa dari masing-masing provinsi memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Begitu juga dengan pakaian adat milik mereka yang berbeda-beda. Soal nomor 15. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian seperti kapas, sutra, dan bulu domba. Sehingga pakaian yang dihasilkan bermacam-macam. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada A. Tuhan, B. manusia, C. alam, D. sesama. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah A. Tuhan. Pembahasan soal. Indonesia adalah sebuah negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan mempunyai letak yang strategis. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan juga dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Hindia. Indonesia memiliki iklim tropis dan ribuan kepulauan. Hal tersebut membuat Indonesia memiliki berbagai keberagaman dan kekayaan alam yang menjadi sumber kehidupan yang luar biasa. Kekayaan dan keberagaman tersebut merupakan salah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Soal nomor 16. Lagu Garuda Pancasila
memiliki makna pada setiap liriknya. Salah satu maknanya yaitu kesiapan dalam berjuang dan kerelaan berkorban untuk negara. Makna tersebut merupakan arti dari A. Nasionalisme, B. Etnosentrisme, C. Patriot, D. Primordialisme. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah C. Patriot. Pembahasan soal. Lirik yang dimaksud pada lagu Garuda Pancasila di soal tersebut yaitu Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Lirik tersebut memiliki makna warga negara Indonesia berjiwa patriot. Berjiwa patriot berarti siap berjuang dan rela berkorban untuk negara. Soal nomor 17. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang melambangkan Pancasila, sila Persatuan Indonesia adalah A1, B2, C3, D4. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah C3. Pembahasan soal. Pohon beringin menjadi simbol dari sila ketiga dengan latar belakang warna putih. Pohon beringin merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal tersebut dikorelasikan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pohon beringin juga memiliki sulur dan akar yang kuat dengan menjalar ke segala arah. Hal ini dikorelasikan dengan keberagaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Soal nomor 18. Tidak membeda-bedakan teman, termasuk contoh pengamalan sila Pancasila dengan lambang A, B, C, D. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir.
Jawaban yang paling tepat adalah B. Pembahasan soal. Rantai menjadi simbol sila kedua, terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran warna emas dan berlatar belakang warna merah. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai tersebut saling berkaitan dan membentuk sebuah lingkaran. Lambang rantai memiliki makna bahwa bangsa Indonesia, baik laki-laki ataupun perempuan, memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta saling terkait erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Soal nomor 19. Sila Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan A, B, C, D. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah C. Pembahasan soal. Simbol Pancasila kelima bermakna cita-cita agar rakyat Indonesia berperan aktif sesuai kemampuan dan kedudukannya masing-masing demi terwujudnya kesejahteraan umum. Lambang padi dan kapas merupakan simbol pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan dasar manusia, menyiratkan makna bahwa syarat utama negara yang adil ialah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata. Soal nomor 20. Perhatikan gambar di bawah ini. Bunyi sila Pancasila yang dilambangkan dengan gambar tersebut adalah A. Kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Ketuhanan yang Maha Esa. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah B. Ketuhanan yang Maha Esa. Pembahasan soal. Bintang emas menjadi simbol sila pertama yang menggambarkan sebuah cahaya. Seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Sedangkan latar belakang berupa perisai berwarna hitam melambangkan
warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum semuanya ada. Soal nomor 21. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, menghormati orang tua. Yang kedua, menyayangi saudara. Yang ketiga, belajar dengan tekun. Yang keempat, berbuat baik kepada orang lain. Dari pernyataan di atas yang bukan contoh pengamalan sila kedua Pancasila adalah A1, B2, C3, D4. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah C3. Pembahasan soal. Sila kedua dari Pancasila merupakan perwujudan nilai kemanusiaan yang dimiliki bangsa Indonesia, seperti berbudaya, bermoral, dan juga beragama. Sila kedua dari Pancasila juga diartikan bahwa kita sebagai masyarakat tidak boleh main hakim sendiri atau merasa benar sendiri. Kita tidak menginginkan adanya pertengkaran dan permusuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan sila kedua dari Pancasila diantaranya menghormati orang tua, menyayangi saudara, dan berbuat baik kepada orang lain. Soal nomor 22. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, mengambil keputusan melalui musyawarah. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, menghormati teman yang sedang beribadah. Yang keempat, bekerja sama membersihkan kelas. Berdasarkan pernyataan tersebut, pengamalan sila ketiga Pancasila adalah A1, B2, C3, D4. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah D4. Pembahasan soal. Sila ketiga dari Pancasila berbicara tentang kerukunan dan persatuan Indonesia. Salah satu pengamalan sila ketiga Pancasila adalah berperan aktif dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, seperti bergotong royong dan bekerja sama
membersihkan kelas. Soal nomor 23. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut, pengamalan sila pertama Pancasila ditunjukkan oleh nomor A, 1 dan 2, B, 1 dan 3, C, 1 dan 4, D, 3 dan 4. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah C, 1 dan 4. Pembahasan soal. Berdasarkan soal, gambar 1 merupakan kegiatan beribadah sesuai dengan pengamalan sila ke-1. Gambar 2 merupakan kegiatan bermusyawarah sesuai dengan pengamalan sila ke-4. Gambar 3 merupakan kegiatan bekerja bakti yang merupakan pengamalan sila ke-3. Dan gambar 4 merupakan kegiatan merawat tumbuhan yang merupakan salah satu pengamalan sila ke-1 Pancasila. Soal nomor 24. Salah satu contoh penerapan sila ke-4 Pancasila adalah dalam mengambil suatu keputusan sebaiknya dilakukan dengan cara A. Mengikuti kepentingan pribadi, B. Musyawarah, C. Memaksakan kepentingan pribadi, D. Mengikuti kepentingan ketua kelompok. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah B. Musyawarah. Pembahasan soal. Pengamalan sila ke-4 Pancasila berkaitan erat dengan pengambilan keputusan melalui musyawarah. Musyawarah dilakukan untuk menentukan suatu keputusan. Soal nomor 25. Salah satu contoh penerapan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah A. Ikut menjaga kebersihan dan merawat perpustakaan, B. Membuang sampah sembarangan, C. Belajar dengan tekun, D. Beribadah sesuai dengan keyakinan.
Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah A. Ikut menjaga kebersihan dan merawat perpustakaan. Pembahasan soal. Sila kelima Pancasila membahas tentang hubungan antar sesama manusia untuk mencapai keadilan. Maka, sikap yang mencerminkan sila kelima tersebut adalah ikut serta menjaga kebersihan dan merawat perpustakaan. Soal nomor 26. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Pertama, bermain dengan semua teman. Yang kedua, menolak pendapat orang lain. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada teman untuk beribadah. Yang keempat, memanggil teman dengan sebutan yang buruk. Berdasarkan pernyataan tersebut, perilaku Bhinneka Tunggal Ika ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah B 1 dan 3. Pembahasan soal. Kedua kaki burung Garuda yang kokoh mencekram pita putih yang bertuliskan seloka yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Seloka ini diambil dari buku-buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Slogan ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang memiliki perbedaan suku, agama, budaya, dan sebagainya. Perilaku yang sesuai dengan semboyan tersebut berdasarkan soal di atas adalah bermain dengan semua teman dan memberi kesempatan kepada semua teman untuk beribadah. Soal nomor 27. Perhatikan gambar di bawah ini. Makna warna hitam pada burung Garuda melambangkan A. Kesucian, kebijaksanaan, kejujuran, kebenaran, kedamaian, dan kemurnian. B. Kebesaran, kemegahan, dan keluhuran. C. Keberanian. D. Keabadian, kekuatan, dan kesungguhan. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir.
Jawaban yang paling tepat adalah D. Keabadian, kekuatan, dan kesungguhan. Pembahasan soal makna dan letak warna hitam pada bagian burung Garuda Pancasila ada pada kepala banteng, garis datar tengah perisai, latar belakang bintang, tulisan untuk semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perisai tengah, pada batang pohon beringin, dan pada pupil mata burung Garuda Pancasila. Makna warna hitam memiliki arti keabadian, kekuatan, dan kesungguhan. Soal nomor 28. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada leher burung Garuda Pancasila tergantung sebuah perisai yang menyerupai jantung. Perisai sendiri adalah tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan A. Perjuangan dan perlindungan, B. Kemegahan dan keluhuran, C. Keberanian, D. Keabadian dan kekuatan. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah A. Perjuangan dan perlindungan. Pembahasan soal pada leher burung Garuda Pancasila tergantung sebuah perisai yang menyerupai jantung. Makna perisai sendiri adalah tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Soal nomor 29. Perhatikan gambar di bawah ini. Kepala burung Garuda Pancasila menghadap ke arah kanan. Hal ini dimaknai sebagai A. Daerah Indonesia terdiri dari laut dan gunung. B. Daerah Indonesia berada di timur Katulistiwa. C. Bangsa besar yang terdiri dari beragam suku. D. Gambaran watak dan perilaku bangsa Indonesia yang penuh dengan kebaikan dan kebajikan. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah
D. Gambaran watak dan perilaku bangsa Indonesia yang penuh dengan kebaikan dan kebajikan. Pembahasan soal. Kepala burung Garuda menghadap ke kanan. Hal ini dimaknai sebagai gambaran watak dan perilaku bangsa Indonesia yang penuh dengan kebaikan dan kebajikan. Soal nomor 30. Perhatikan gambar di bawah ini. Tahun 1945 merupakan tahun kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pada burung Garuda, angka 19 merupakan perlambangan dari jumlah bulu pada A. Sayap, B. Pangkal ekor, C. Bulu ekor, D. Bulu leher. Silakan memilih jawaban yang kamu anggap paling tepat sebelum waktu berakhir. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pangkal ekor. Pembahasan soal. Terdapat 17 helai bulu sayap yang merupakan tanggal kemerdekaan Indonesia. Terdapat 8 helai bulu ekor yang merupakan bulan kemerdekaan Indonesia. Terdapat 19 helai bulu pangkal ekor. Terdapat 45 helai bulu leher. 19 dan 45 merupakan tahun kemerdekaan Indonesia. (17 Agustus 1945) merupakan waktu terjadinya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Demikianlah pembahasan kisi-kisi soal penilaian akhir tahun dengan muatan pelajaran PPKN. Terima kasih. Bapak cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.